Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada bab 12 mengenai siklus pendapatan, penjualan, dan penerimaan kas. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Christian Estra dan teman saya Wandi Gosal. Pendahuluan. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Tujuan utama dari siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Terus sistem informasi siklus pendapatan. Berikut ini adalah siklus pendapatan. Prosesnya yaitu para pelanggan AOE dapat menempatkan pesanan secara langsung melalui internet. Selain itu, tenaga penjualan menggunakan laptop portable untuk memasukkan pesanan. Ketiga, menghubungi para pelanggan departemen penjualan, memasukkan pesanan pelanggan yang diterima melalui telepon, fax, atau surat. Terlepas dari bagaimana sebuah pesanan yang diterima sebelumnya, sistem tersebut dengan cepat memverifikasi kelayakan kredit pelanggan, mengecek persediaan, dan memberitahu departemen gudang dan pengiriman mengenai penjualan yang disetujui. Para pegawai gudang dan pengiriman memasukkan data mengenai aktivitas mereka segera setelah aktivitas dijalankan, sehingga memperbarui informasi mengenai status persediaan secara real time. Ancaman dan pengendalian. Berikut aktivitas, yaitu masalah-masalah umum di dalam siklus pendapatan. Ancaman yang pertama, data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Yang kedua, kinerja buruk. Terus pengendaliannya, yang pertama pengendalian integritas pemrosesan data, yang kedua backup dan prosedur pemulihan bencana. Aktivitas yang kedua yaitu entry pesanan penjualan. Ancamannya, yang pertama pesanan yang tidak valid, yang kedua piutang yang tak tertagih. Pengendalian, yang pertama pembatasan akses ke data induk, tanda tangan digital atau tertulis, yang kedua batas kredit. Aktivitas yang ketiga yaitu pengiriman. Ancamannya, yang pertama memilih barang yang salah, yang kedua pencurian persediaan. Pengendalian, yang pertama teknologi kode batang dan RFID, yang kedua rekonsiliasi daftar pemilihan untuk detail pesanan penjual. Yang keempat, aktivitas yaitu penagihan. Ancaman, yang pertama kegagalan untuk menagih, yang kedua memo kredit yang tidak akurat atau tidak valid. Pengendalian, yang pertama pemisahan fungsi penagihan dan pengiriman, yang kedua pembatasan akses ke data induk harga. Aktivitas yang kelima yaitu penerimaan kas. Ancamannya, yang pertama pencurian kas, yang kedua masalah arus kas. Pengendaliannya itu orang yang menangani setoran atau pembayaran dari para pelanggan seharusnya tidak memposting pengiriman uang ke rekening pelanggan. Berikut entry pesanan penjualan. Yang pertama, mengambil pesanan pelanggan. Pesanan penjualan atau sales order adalah biasanya sebuah formulir elektronik yang ditampilkan dalam sebuah layar monitor komputer. Prosesnya dengan cara menggunakan electronic data interchange atau EDI untuk mengirimkan pesanan secara elektronik dalam format yang kompatibel dengan sistem pemrosesan pesanan penjualan perusahaan. Ancaman dan pengendalian. Sebuah ancaman dasar selama entry pesanan penjualan adalah bahwa data penting mengenai pesanan akan hilang atau tidak akurat. Ancaman kedua yang dikaitkan dengan
Aktivitas entry pesanan penjualan memperhatikan kehabasan dari pesanan, ancaman dan pengendalian selama entry pesanan dapat dilihat pada tabel sebelumnya. Yang kedua, persetujuan kredit. Pertama, batas kredit atau kredit limit. Saldo rekening kredit maksimum yang diizinkan bagi setiap pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalu dan kemampuan untuk membayar. Yang kedua, laporan umur piutang atau accounts receivable aging report, yaitu sebuah laporan yang mencantumkan saldo rekening pelanggan berdasarkan lamanya waktu yang beredar atau outstanding. Yang ketiga, mengecek persediaan. Proses itu pemesanan kembali atau back order, yaitu sebuah dokumen yang mengotorisasi pembelian atau produksi dari barang-barang yang dibuat ketika tidak ada persediaan yang mencukupi untuk memenuhi pesanan pelanggan. Yang kedua, kartu pengambilan atau picking ticket, yaitu sebuah dokumen yang mencantumkan barang dan kuantitas dari tiap-tiap barang yang dipesan dan mengotorisasi fungsi pengendalian persediaan untuk mengeluarkan barang tersebut ke departemen pengiriman. Ancaman dan pengendalian, yaitu catatan persediaan yang akurat sangat penting untuk mencegah kehabisan stok dan kelebihan persediaan. Kehabisan stok atau stock out akan menyebabkan kerugian penjualan jika pelanggan tidak bersedia menunggu dan malah membeli sendiri dari sumber lain. Sebaliknya, kelebihan persediaan meningkatkan biaya penyimpanan dan bahkan mungkin akan mensyaratkan penurunan harga signifikan yang dapat mengurangi profitabilitas. Penurunan harga sering dapat mengubah citra sebuah perusahaan menjadi pengecer diskon, sehingga mengondisikan para pelanggan untuk mengharapkan potongan harga. Ancaman dan pengendalian yang lain dapat dilihat pada tabel 12.1 yang sudah tertera di awal. Pengiriman. Aktivitas berdasarkan kedua dalam siklus pendapatan adalah mengisi pesanan pelanggan dan mengirim barang yang diminta. Pertama, mengambil dan mendapatkan pesanan. Langkah pertama dalam mengisi sebuah pesanan pelanggan melibatkan pengangkatan barang yang benar dari persediaan dan mengepaknya untuk pengiriman. Proses. Kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entry pesanan penjualan dan memicu proses pengambilan pengepakan. Ancaman dan pengendalian. Salah satu masalah potensi adalah risiko pengambilan barang yang salah satu dalam kualitas yang salah. Mengirim pesanan. Setelah dikeluarkan dari gudang, barang dikirimkan ke pelanggan. Proses. Departemen pengiriman seharusnya membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan kualitas yang diindikasikan dalam kartu pengambilan dan dengan kualitas yang diindikasikan. Ancaman dan pengendalian. Dua alasan masalah potensi adalah pencurian dan kesalahan pengiriman. Penagihan. Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan penagihan para pelanggan. Penagihan faktur. Penagihan yang akurat dan tepat waktu untuk barang yang dikirimkan sangat penting. Aktivitas yang terlibat hanyalah sebuah informasi yang memproses aktivitas yang mengemas ulang dan meringkas informasi dari entry pesanan, penjualan, dan aktivitas pengiriman. Pemeliharaan piutang. Penagihan. Aktivitas proses. Dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan yang memberitahu pelanggan mengenai jumlah barang yang harus dibayar dan kemana harus mengirimkan pembayaran. Ancaman dan pengendalian. Salah satu ancaman yang terkait dengan proses penagihan faktur adalah kegagalan untuk menagih pelanggan yang menyebabkan kerugian
aset, dan data yang salah mengenai penjualan, persediaan, dan piutang. Penerimaan kas. Langkah terakhir dalam siklus pendapatan adalah penerimaan dan proses pembayaran dari pelanggan. Proses. Oleh karena kas dan cek pelanggan dapat dicuri dengan mudah, penting untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko pencurian. Hal ini berarti bahwa fungsi piutang yang bertanggung jawab untuk mencatat pengiriman uang pelanggan tidak harus memiliki akses fisik terhadap kas atau cek. Ancaman dan pengendalian. Tujuan utama dari fungsi penerimaan kas adalah untuk mengamankan pengiriman uang pelanggan. Prosedur pengendalian khusus harus dipergunakan karena kas sangat mudah untuk dicuri. Para pegawai yang memiliki akses fisik terhadap kas seharusnya tidak memiliki tanggung jawab untuk mencatat atau mengotorisasi segala transaksi yang melibatkan penerimaan ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.